Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan. Ya, kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kita masing-masing. Oke, adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu sambil menyapa temannya. Apa kabar? Mari bergembira. Sudah siap yang di rumah? Oke. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 duduk yang manis. Oke, semua sudah duduk yang manis. Kita mau siap-siap untuk datang kepada Tuhan dan kita mau bersama-sama berdoa. Bagaimana sikapnya? Tangannya ditutup, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami bisa kembali bertemu melalui daring. Tuhan berkati ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, agar anak-anak bisa bersukacita menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati dan kehidupan mereka. Berkati adik-adik, berkati kakak-kakak yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik di rumah bisa lihat di sini Kak Gini bawa apa? Betul, daun ya. Minggu ini adalah Minggu Palem. Adik-adik yang masih ingat ceritanya ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan menggunakan keledai, ya, banyak orang yang menyambut Yesus dengan memakai daun palem sambil mengatakan Hosana, Hosana, ya, artinya selamatkanlah, selamatkanlah, gitu ya. Nah, di rumah tidak ada daun palem, jadi Kak Gini pakai daun yang ada di rumah, ya. Kalau adik-adik di rumah ada, bisa adik-adik ambil daun palemnya, kita sama-sama bernyanyi memakai daun palem sambil mengatakan Hosana, Hosana, ya. Sudah? Siap? Ya. Hosana, Hosana. Rajamu. Mudah ya lagunya dan pendek saja. Ayo adik-adik yang di rumah kita ulangi sekali lagi lagu ini. Hosana, Hosana.
Kristus Rajamu. Oke adik-adik, kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk kepada firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Siap? Oke. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukara, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik, dari peristiwa yang kita saksikan tadi, kita melihat bahwa sebelum masuk Yerusalem, Yesus mempersiapkan semua dengan baik. Ia minta muridnya mengambil keledai, tetapi sambil mengingatkan, jika ada orang yang bertanya, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya mengambil keledai dengan mencuri. Keledai yang diambil itu hanya dipinjam, nanti akan dikembalikan. Setelah keledai datang, mereka meletakkan baju mereka di atas keledai agar bisa dijadikan alas duduk Tuhan Yesus. Soalnya tidak ada pelana sebagai alas duduknya. Tetapi tidak hanya itu, para murid dan banyak orang lain itu menghamparkan baju di tanah untuk alas kaki Yesus. Bahkan banyak orang menyambut Tuhan Yesus dengan menebarkan ranting-ranting pohon, pelepah-pelepah daun palem sambil berteriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana itu kira-kira artinya adalah selamatkanlah kami sekarang. Ya, jadi itu seperti suatu permohonan. Jadi orang-orang saat itu mengakui Yesus sebagai Mesias atau orang yang sudah diurapi, yang sudah dinubuatkan sejak zaman para nabi. Mereka berharap Yesus dapat menolong mereka, memimpin mereka. Oleh karena itu ia disambut dengan sukacita. Tapi kok Tuhan Yesus datangnya naik seekor keledai ya? Kenapa tidak naik kuda besar yang gagah dan kuat? Bukankah ia adalah seorang pemimpin? Seorang raja? Nah, dengan naik keledai, Yesus ingin menyampaikan bahwa ia bukanlah raja dunia. Ia menyembuhkan orang sakit. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan lagi, yang berpenyakit kusta bisa sembuh. Ia bergaul dengan berbagai macam kalangan dan masih banyak lagi karya-karya nyata yang menunjukkan bahwa ia datang membawa keselamatan dan mengajarkan cinta kasih untuk semua orang. Ia adalah Raja Damai yang lemah lembut. Adik-adik, kalau pada waktu Yesus masuk Yerusalem, ia disambut dengan sukacita dan dielu-elukan dalam suatu kemeriahan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sekarang kita menyambut Tuhan Yesus? Nah, sebagai orang percaya, kita juga menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, tetapi juga disertai dengan kesetiaan. Dari peristiwa ini, kita belajar untuk hidup mengikuti teladan Kristus yang selalu mengusahakan kedamaian. Nah, kakak mau tanya nih ke adik-adik TK. Sudahkah adik-adik mandi sebelum ikut IHMPA ini? Dan dengan tenang mengikuti ibadah IHMPA. Juga lagi, apakah hari ini adik-adik tidak berantem dengan adik atau kakak? Nah, ini adalah cara-cara kita hidup meneladani Tuhan Yesus yang adalah seorang pembawa damai. Untuk adik-adik kelas AK dan AT, kita harus senantiasa menyambut Yesus melalui tindakan hidup yang nyata dengan mengikuti teladan Kristus juga, dengan terus mengupayakan atau mengusahakan kedamaian di sekitar kita. Contohnya adalah yang paling mudah, tidak melawan orang tua terus-terusan. Terutama saat ini di mana kita selalu lebih banyak berada di rumah. Kemudian juga kalau kita bermain di depan atau di sekitar rumah kita berani melerai teman yang sedang berantem. Atau saat di rumah tidak mengganggu adik sampai mereka menangis. Dan juga sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai pendamai di lingkungan kita. Nah adik-adik, kakak berharap kita semua bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan terus menjadi pendamai dimanapun kita berada. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih bisa beribadah, memuji nama-Mu, berdoa bersama dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk negara ini. Berkatilah Bapak Presiden dan jajaran pemerintahannya. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berikan mereka Roh Kudus, kebijaksanaan yang datang daripada-Mu, agar dapat membawa bangsa ini dalam kesejahteraan dan keadilan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, untuk kesehatan, pekerjaan, dan aktivitas mereka. Lindungilah mereka selalu ya Tuhan, agar dapat membimbing kami seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk gereja ini juga, Ibu Pendeta, Majelis, Komisi, dan Pelkat-Pelkat. Izinkanlah kami untuk selalu dapat berkarya menjadi pelita bagi diri kami dan lingkungan di mana kami berada demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman yang sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Untuk sekolah kami, bantu kami juga agar dapat belajar dengan baik ya Tuhan dan dapat mengikuti teladan-Mu yang membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih ya Bapa, doa ini kami naikkan atas nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus pembawa damai yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik? Kakak harap luar biasa semua ya. Sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 34 ayat 14 yang berbunyi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Gimana nih adik-adik ayat hafalannya dari Mazmur 34 ayat 14? Gampang kan? Kakak harap semuanya berusaha untuk menghafalkan ya. Ya adik-adik, buat ayat hafalan minggu ini. Selamat menghafal adik-adik, semangat selalu. Terima kasih adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sudah siap semua? Persembahannya udah disiapin, lalu celengannya. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, kita angkat tangan kita katakan, Tuhan, berkatilah persembahan kami, diteruskan dengan lagu, lalu amin, sebagai doa kita. Udah siap semua? Mari secara bersama-sama kita angkat tangan kanan kita yang berisi persembahan. Kita katakan bersama-sama, Tuhan, berkatilah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Selesai. Adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil, adik-adik diminta untuk membuat doa pujian pada Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kita di kayu salib. Adik-adik bisa mengetik atau menuliskan doanya dan setelah itu di WA ke kakak-kakak. Kakak tunggu ya. Selamat membuat doa bagi Tuhan.